dia harus mengadakan undian untuk menentukan istri yang mana yang akan ikut serta dengan dia dalam perjalanan itu. Kira-kira bojo sing dijak umroh iki sing ndi? Nek dijak kabeh gak cukup ya Gus, duwe Gus. Misale atau bepergian, kira dijak kabeh gak iso Gus, kudu nggawa siji tok. Maka kalau memang istrinya lebih dari 1, 2, 3, 4, kok dia hendak melakukan perjalanan, hendak bepergian, maka untuk menentukan istri yang mana yang akan ikut dalam perjalanan itu, dia si suami harus melakukan yang namanya undian. Harus melakukan yang namanya undian. Ketika nanti sudah diundi, nama istri yang mana saja yang keluar, maka dialah yang berhak untuk diajak oleh si suami dalam perjalanan itu. Oh, istri nomor 1, ya sudah, istri nomor 1 yang keluar. Oh, istri nomor 2, berarti istri yang kedua yang keluar. Wala yaqdi az-zawju al-musafiru lil mutakhallifati muddata safarihi dhahaban ay wa iyaban. Ketika sang suami sudah pulang dari perjalanan bersama dengan istri yang dia ajak karena itu yang keluar undiannya, maka seorang suami tidak wajib untuk mengqadai, tidak wajib mengganti timing waktu yang telah diberikan untuk istri yang diajak perjalanan. Loh, lalu sudah ajak situ Gus, sing situ lah iri. Istri yang di rumah 2, 3 kan iri jadinya nanti. Apakah mereka akan dapat jatah ganti waktu? Enggak ada. Enggak ada ganti waktu. Ini babak tambahan, extra time. Extra time, Pak. Bonus. Kenapa kok diberikan bonus? Karena ini penentuannya adalah undian. Sehingga karena yang keluar ini, yang ikut perjalanan ini adalah istri yang menang dalam undian, maka istri-istri yang ditinggal di rumah nggak berhak untuk mendapatkan jatah ganti waktu. Timing waktu tambah tidak ada. Ini extra time. Yang dapat namanya keluar dalam undian yaitu yang diajak perjalanan. Fa'in wasala maqsidahu wasara muqiman bi anna wa iqamatan mu'athirah awwala safarihi aw inda wusuli maqsidihi aw qabla wusulihi qada muddatal iqamah insa kana al mashubatu ma'ahu fis safari kama qalahul Mawardi wa illa lam yaqdi. Kalau misalkan seorang suami, seorang laki-laki ini bepergiannya itu bepergian yang sampai mukim, ya. Dalam istilah fikih itu kan ada istilah mukim, Pak. Mukim itu 3 hari 3 malam. Lebih dari 3 hari 3 malam. Kalau seorang suami sudah berniat sejak awal bahwa nanti dia akan bepergian, perjalanan ini selama lebih dari 3 hari 3 malam, maka dia wajib mengganti waktu mukimnya, waktu nginapnya, jika memang istri yang diajak itu tinggal satu tempat dengan dia. Gitu nih Pak. Kalian ini contoh inilah. Ada seorang suami umroh kan jelas Pak. Sejak berangkat sudah tahu bahwa akan terjadi perjalanan, akan terjadi bepergian yang waktunya lebih dari 3 hari 3 malam. Berarti kan mungkin. Diundilah istri itu. Istri B yang keluar, ikut istri B. Istri A, C, D di luar, di rumah. Nanti gimana Gus? Apakah istri-istri yang lain ini nanti dapat jatah tambahan karena ditinggal selama itu? 9 hari lah katakan umroh paling cepat. Atau katakan 12 hari. Atau bahkan 16 hari. Apakah istri-istri yang di rumah dapat jatah tambahan? Tergantung. Nanti suami ini ketika nyampe di tempat tujuan, misalkan di Mekah. Ataupun di Madinah. Itu hotelnya. Satu kamar nggak sama istrinya? Kalau satu kamar dengan istri, lah ini masalah. Kalau satu kamar dengan istrinya, berarti masa waktu dia di hotel bersama dengan istrinya, itu harus di total, nanti dibagi kepada istri-istri yang tidak ikut bepergian. Tapi kalau di tempat tujuan dia itu bepergian, dia tidak satu kamar, tidak satu tempat. Ya, tidak satu tempat dengan istri yang diajak. Enggak, hotelnya sih kok. Lanang-lanang dewi, wedok-wedok dewi. Ya, kalau seperti itu, berarti nggak ada kodok-kodokan.
Karena yang perlu untuk dikodok itu cuma waktu nginapnya. Kalau waktu PP-nya, perjalanan pulang perginya, itu nggak boleh dikodok. Lah kuwi kewajiban ya, Pak. Ya? Kok cara sing apa ya? Kok cara bojone nang omah iri mergo nginepe lah kuwi Pak pantes. Tapi lek iri krono perjalanan ini nggak bisa. Artinya untuk muddatud dzahab wal iyab, masa perjalanan pulang pergi itu ndak harus dikodok. Misalnya dari sini ke Mekah, itu perjalanannya katakan kini sampai Jeddah itu 10 jam. Dari Jeddahnya ke Mekahnya katakan 4 jam, 5 jam, 15 jam. Lek PP kan berarti 30 jam. 1 hari 1 malam lebih. Umrohnya katakan 9 hari. Berarti nanti yang wajib dikodok itu cuma 8 hari atau 7 hari setengahnya. Kalau memang si suami di tempat tujuan sana, di tempat umrohnya sana, dia satu kamar, tinggal bersama dengan istri yang diajak. Lek ora, yo ora apa sih dikodoki. Tapi yo biasa lek sing dijak lunga sing iku yo kapak-kapakno yo melok Pak, nginepe bareng gitu. Ora enek. Tapi umpama to kejadiane nginepe gak bareng, ya wis. Hah? Ono. Ribet yo ribet. Kowe gak ribet ya begitu situ. Ya Allah ya Rabb ya Karim. Amma muddatur rujuk fala yajibu 'ala zauji qada'uha ba'da iqamatihi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk waktu perjalanan, baik itu perjalanan pulang maupun perjalanan berangkat pulang pergi, itu tidak wajib diqada'i oleh si suami kepada istri-istrinya yang tidak ikut. Kalau usah mbok total sing perjalanan. Totalan sing wae nang hotel lae. Sing wae nang kamar karo bojo lah itu yang ditotal. Kalau untuk perjalanannya nggak boleh ditotal. Wa idza tazawwaja az-zawju jadidatan khassaha hatman walau kanat amatan wa kana inda az-zawji ghairul jadidah khassaha bi sab'i layalin mutawaliyah. Ketika ada seorang laki-laki, kalau ada seorang laki-laki sudah punya istri, wis duwe bojo, sudah punya istri, kemudian dia menikah lagi dengan al-jadidah, dengan istri baru. Kalau ada laki-laki sudah punya istri, menikah dengan istri baru, maka untuk istri barunya itu harus diberikan timing spesial, harus diberikan waktu spesial, yaitu diberikan waktu selama 7 hari 7 malam. Kalau ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang baru, istri yang baru, padahal dia sudah punya istri, maka dia wajib memberikan timing khusus, waktu istimewa untuk istri barunya selama 7 hari 7 malam tanpa putus. Kalau istri barunya itu perawan. Kalau istri barunya itu perawan. Jadi lek rabi maneh, bojone kok perawan, ojo digilir dhisik rek. Khusus seminggu iki istri anyar. Nah, seminggu istri anyar, barang baru kali. Barang baru. Jembret dari Pak Maisuri. Ora dikongkon kumpul Pak Maisuri, dikongkon nginep. Kumpul orang sakarepe wong lanang. Yang jelas seorang laki-laki kalau menikahi istri yang baru, setelah dia itu sudah punya istri, maka si laki-laki wajib memberikan waktu tambahan, waktu istimewa khusus untuk istri barunya ini. Kalau dia perawan, diberikan waktu selama 7 hari 7 malam. Wa khassa bi thalathin mutawaliyah in kanat tilkal jadidah thayyiban. Kalau istrinya itu bukan perawan, istrinya itu janda, istri barunya itu janda, maka waktu yang diberikan cukup 3 hari 3 malam. Oleh rondo tahu rasane, jadi cukup 3 hari 3 malam. Tapi kalau istrinya itu biker, istrinya itu istri perawan yang baru itu, maka wajib diberikan waktu khusus 7 hari 7 malam. Falau farraqa al-layaliya binaumihi lailatan indal jadidah wa lailatan fi masjidin mathalan lam yuhsab dzalik bal yuwaffi al-jadidata haqqaha mutawaliyan wa yaqdi ma farraqahu lil baqiyah. Nah, misale iki ana wong lanang rabi ambek bojo anyar. Bojo anyar iki perawan. Mergo rabine sengit-sengit. Ya toh? Rabine sengit-sengit. Akhirnya
Nggak bisa Pak, 7 hari 7 malam di rumah istri baru itu nggak bisa. Tadi sak wengi iki nang omahe bojo anyar. Dina keloro nang masjid turune. Dadi kok cara mbek bojo lawas iku saya jajal foto sih pap jajal pape nang masjid. Mergo kuwatir konangan, lek peteng dina peteng wengi ngebleng nang ngene bojo anyar, iki cara foto konangan. Nah, akhirnya 1 malam di rumah istri baru, 1 malam di masjid, 1 malam di rumah. Dadi cara pap iku kala-kala nang masjid ono nang warunge. Kok gak nang kono terus? Maka bagaimana? Padahal semestinya kalau istrinya ini istri baru dan dia perawan, mestinya diberikan waktu khusus selama 7 hari 7 malam. Maka bagaimana kalau seperti itu kondisinya? Maka itu semua tidak dianggap sebagai pemberian waktu khusus. Karena pemberian waktu khusus seorang suami untuk istri barunya yang masih perawan itu harus dilakukan secara terus menerus, mutawalia, tanpa putus. Kok iso Gus, konanganku. Pokoknya harus 7 hari 7 malam. Nggak bisa. Kalau sampai 7 hari 7 malam itu putus-putus, maka itu semua tidak dianggap. Yang sehingga waktu yang putus-putus tadi itu justru mengurangi jatah untuk istri-istri yang lama. Yang sehingga itu harus dikodoi. Sing kudune kudu ndang beres, petung dino beres, marang nendang nang omahe bojo lawas, iki malah ora, dadi lebih. Mergo kuwi mau korat-karit. Maka kalau seperti itu, waktu yang pencar-pencar ini tadi harus dikodoi untuk istri-istri yang lama. Ruwet ya ruwet aja. Pingin gak ruwet ya kak, karabiaka, karabisitu anteng. Habis itu ae puyeng kok. Ya Allah ya Rasul. Wa idza khafa az-zawju nusyuzal mar'ati wa fi ba'din nusahi. Panjen wong rabi punjul itu kok siji ku problematik. Cara wani ya kadang wani tapi ra kondo-kondo. Ono cerita ya. Ono kiai. Tak perlu disebut nih jadi cerita kiai siapa ra beri. Tapi ini cerita nyata. Ono kiai di bojo. Maro rabi maneh. Tapi gak kondo, tidak cerita kepada istri lamanya. Gak kondo. Yo, piye yo kapan-kapan kan di bojo anyar, Pak yo. Bojo anyar yo kapan-kapan kan minta timing yang lebih daripada istri baru. Akhirnya yai iki mau ngono bendino pamitan nang ngene bojo lawas. Aku undangan. Bendino Pak pamitan undangan. Metu undangan. Mulai gue berkat. Bendino. Padahal gue gak undangan. Padahal gue gak diundang wong enggak. Tapi moro nang ngene omahe bojo anyar. Lah akhirnya suwe-suwe bojo lawas iki ngonoan, Pak. Apa namanya itu? Curiga. Kok bawa dino bojo iki mau mulai berkatnya pancet. Gak berubah. Mesti gak undangan kan? Berkatnya seje-seje Pak yo. Oh, berkat nang kene yo iki, berkat nang kene iki ya tergantung panitia lah. Iku enggak ben mulai berkatnya misale, cara ayam bakar wong Solo. Kok ngono terus berkat iki? Akhirnya suwe-suwe istri lama iki tak delok-delok bojoku kok mencurigakan nih. Mosok undangan seminggu pancet ae berkatnya ayam bakar wong Solo. Iki ora sing gak beres iki. Akhirnya dituti. Pas saya pamit, aku ape undangan. Oh iya, dia nih dituti Pak tekan mburi. Ternyata konangan. Ya iki mau bendino gak undangan, tapi marani omahe bojo aja. Dan berkate kuwi mau tuku, Mbak. Makane padha. Ora pinter ki iki. Kudune kan mikir sing sampe adoh ngono kuwi. Dina iki ayam bakar wong Solo ya meneh liyane rawon Pak Pangat ta opo. Lek pacet ya konangan, Mbak. Gak iso. Pinteran wong wedok babakan ngono kuwi. Ya Allah ya. Iki cerita nyata, jadi cerita karang asli. Ya enek ngono kuwi. Polahe wong lanang kurang cerdas deh. Kudune tuku berkat kan siji-siji. Mosok seminggu pancet berkati. Ora enek sapa ngundang seminggu pancet ngono. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa idza khafa az-zawju nusyuzal mar'ati wa fi ba'din nusakh wa idza bana nusyuzul mar'ati ay dhahara wa 'adha zawjuha bila darbin wala hajrin lah. Pun sekarang pembahasan terkait masalah nusyuz. Nusyuz itu ketidaktaatan seorang istri kepada seorang suami. Apa yang semestinya dilakukan harus dilakukan oleh seorang istri untuk suaminya. Kok dia enggan, kok si istri menolak untuk melakukan, itu namanya nusyuz.
Ana wong lanang mulai kesel. Dek geno kopi bawa dek. Wassalam. Oh, pak kopi ya. Katik. Ini nosyus, Pak. Termasuk nosyus itu. Ketika seorang istri ini mulai tampak amarat itu apa ya? Pertanda-pertanda seorang istri itu tidak taat kepada suami, nusyus kepada seorang suami. Maka sikap suami bagaimana? Sikap suami yang diberikan oleh syariat itu yang pertama adalah wa'adha. Seorang suami harus menasehati istrinya itu. Lawan orang lanang, rabi, kok bojone si istri itu nggak taat. Si istri itu mulai tampak pertanda-tanda dia nusyus. Tanda-tanda dia tidak taat kepada suaminya. Maka langkah suami gimana? Jangan dipukul, jangan ditinggal, jangan diapa-apakan. Tapi wa'adha. Wa'adha, dinasehati. Dinasehati. Contoh, nah ini kita pilih. Kaqaulihilah, ittaqillaha fil haqqil wajibili alaiki. Wa'alami annan nusyuza mustitun lin nafaqati wal qasd. Misal seorang suami ngomong kepada istrinya, "Dek, takutlah kepada Allah." Boh, wong wedok gak kena rupan tidur ngene iki. Dek wedi nang Gusti Allah. Sapa sing gak wedi? Ngono. Gak wedi bojone, dingolokne malah. Kayak cara contohnya kita iki, Pak. Kaqauli ittaqillaha fil haqqil wajibili alaiki. Dek, takwalah, takutlah kepada Allah berkaitan masalah kewajiban-kewajiban yang mestinya kamu harus melakukan untuk saya selaku suami kamu. Artinya apa, Pak? Syariat itu gak langsung berarti gini enggak. Cari opsi, cari cara yang paling lembut dulu dinasehati. Barangkali dengan nasihat itu istri bisa sadar. Bisa berhenti dari nusyusnya, dari ketidaktaatannya kepada suami. Ya diomongi si alon-alon, "Dek, aku iki bojomu. Ya apa-apa wong lanang iku omongan iku kudu diturut wong wedok, pokok duduk maksiat. Sampeyan nek gak nurut, wong lanang iki gak wajib nafkahi sampean." Misale dituturi alon-alon ngono. Dituturi. Kalau memang nasihat itu mungkin untuk dinasihatkan, ya dinasihatkan. Langkah yang pertama yang jelas, kalau istri itu tidak taat, istri itu nusyus, istri itu mulai tampak pertanda dia tidak nurut, maka cara pertama adalah menasehati. Walaisa asyatmu lizauji minan nusyuzi. Ini menarik, Pak. Kata-kata tidak baik. Syatmu itu asli nih, makna asli nih. Mesu bahasa Indonesia apa sih? Mesu bahasa Indonesia? Hah? Sumpah serapah, kata-kata yang tidak baik. Terus pokoknya mesu lah. Asyatmu, kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang kurang pantas, yang diucapkan oleh seorang istri kepada si suami. Itu tidak termasuk nusyus. Apa tadi? Kata-kata yang tidak baik dari seorang istri kepada si suami, itu tidak termasuk nusyus. Tidak termasuk nusyus. Bal tastahiqu bi at-ta'diba minaz zauji. Artinya kalau tidak termasuk nusyus, berarti seorang istri tetap wajib untuk dinafkahi oleh suami. Ojo sampai ana wong wedok omongane rada pedes, wis biasa soalnya. Wong wedok omongan pedes wis biasa. Omongane gak enak, gak enak kopi. Yo, ngarepon. Ya tetep digaekne tapi omongane gak enak misalnya ngono. Kata-kata yang kurang baik dari seorang istri seperti ini tidak termasuk dari bagian nusyus. Yang sehingga istri itu tidak gugur nafkahnya, tetap wajib dinafkahi. Melainkan dia berhak untuk dibimbing, dituntun, diajari yang baik, adab yang baik, etika yang baik oleh seorang suami. Nah gini judul ini kalau kata-kata apa ini, Pak? Wala yarfa'uha ilal qadhi. Dan jangan sampai kata-kata yang tidak baik, mesone wong wedok, omongane wong wedok sing elek, sing panas nang kuping, waduh, kok linggis dicepno rasane, gak enak. Selama bukan ketidaktaatan, dia taat hanya saja omongannya gak enak didengar, maka tidak ada kewenangan seorang suami melaporkan itu kepada hakim. Terus sampai ngene, lapor ke Pak Hakim, "Pak Hakim, istri saya kok omongannya gak enak ya Pak Hakimnya." La yarfa'u alil qadhi. Tidak perlu seorang laki-laki melaporkan perihal semacam itu kepada seorang hakim, kepada pengadilan. Enggak perlu.
Nggak boleh. Kenapa nggak boleh, Gus? Yang gini judulnya anak gini, Pak. Qauluhu la yarfa'u ilal qadi. Iki duduk omonganku ya. Iki omongan kitab. Li'anna dzalik. Kenapa kok la yarfa'u ilal qadi? Li'anna dzalik yaksuru bainaz zaujain. Kata-kata yang tidak menarik dari seorang istri kepada suami, omongan yang tidak mengenakkan dari seorang istri kepada suami, kata-kata yang panas, nyelenting-nyelenting gak penak teko wong wedok nang wong lanang, itu tidak perlu dilaporkan kepada hakim. Li'anna dzalik yasyukku bainaz zaujaini. Karena omongan gak enak itu sudah hal biasa. Yaksuru, wakeh, sudah menjadi hal biasa di dalam hubungan rumah tangga. Oh, makanan sehari-hari, Pak. Jadi wong lanang rabi kudu siap ngono kuwi. Kupinge kandel. Takok wong lanang-lanang lah percaya. Sing wis rabi-rabi ngono. Sing ngaji online tenanan ora ngono. Li'anna dzalik yaksuru baina zaujaini. Enggak perlu dilaporkan hakim. Kenapa enggak perlu dilaporkan kepada pengadilan? Karena omongan yang tidak enak, ucapan yang tidak mengenakkan, menyinggung hati, itu sudah menjadi hal biasa, sudah menjadi hal yang sehari-hari terjadi. Makanan sehari-hari terlalu banyak dalam kehidupan rumah tangga. Wis biasa. Fayashukku arrafu fihi ilal qadi. Maka akan sangat sulit kalau itu harus dilaporkan kepada pengadilan. Boleh ngono kuwi kabeh lapor pengadilan, Pak. Bek pengadilan Surabaya. Lah sak Surabaya lapor kabeh. Isuk lapor wong 10.000. Engko sore lapor 10.000. Ngono, Pak. Karena hal yang seperti itu sudah menjadi hal-hal yang biasa, makanan sehari-hari terlalu banyak dalam hubungan rumah tangga. Maka kuncinya orang hubungan rumah tangga itu ya dibimbing, dituntun yang baik. Kalau kurang baik dituntun, dibimbing dengan baik. Bojoku kok omongan gak enak ya. Tak laporno pengadilan ya. Lah kat ini nang dia kok gak milih. Hah? Lah kan durunge rapi kan kudu milih, Pak. Hah? Kudune durunge rapi ku milih. Oh, iki apik rek areke, wonge bagus, ayu, ganteng. Akhlake apik, kelakuannya apik, omongane penak. Gitu kan. Hah? Tapi biasanya wong lek durung rapi, pas ngene omongane apik, Pak. Hah? Lek wis rapi metu kabeh. Lek durung rapi ngono ya bagus. Enggih, Mas. Inje Mas Sonep, ngono durung rapi soalnya. Lek wis rapi ya siji manu. Oh, Polunep ngono. Disenggra kamu. Ya Allah. Mulai nyambut gawe gale duwe disenggra karo bojo. Goblok penyen konep-nep. Maka dari itu, kalau ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan, maka itu bukan termasuk nusyus daripada seorang istri kepada suami. Sehingga jangan dilaporkan ke hakim. Jangan dibawa ke pengadilan. Nasihati dengan baik. Bal tastahiqu bi at-ta'diba minaz zauji wala yarfa'uha ilal qadi. Ya dinasihati. Karena istri itu mau bagaimanapun yo apa jare sing lanang sih, Pak. Insyaallah loh yo insyaallah, tapi yo gak jamin 100%. Wong lanang lek gelem nuntun wong wedok dengan baik, ya insyaallah titikake berubah. Berubah itu gak 100%. Cara biar omongane awelek ya saiki elek ngono. Hah? Ya kan ngono to, Pak. Biar awelek go saiki wis rada mending iku. Biar gak ngono blas. Saiki wis rada kalem iku ya. Biar gak ngono lek ngomong. Nah, misale ngono. Tapi sedikit-sedikit ada perubahan. Artinya jangan sampai hal-hal sekecil itu dilaporkan kepada pengadilan. Bendina lapor, kesel nggak laporan. Isuk laporan, jadi pada dipisu-pisu wedok. Engkau marono sore, jadi sing wedok omongan gak enak, nggak laporan mana? Oh, bendina nggak laporan ping 5. Li'anna dzalik yaktsuru baina zaujain. Karena yang seperti itu sudah hal biasa terjadi dalam hubungan rumah tangga. Wes, ngono tok. Fa in abad ba'dal wa'di illa nusyuza hajaruha fi matja'iha. Kalau seorang istri setelah dia muncul amarot, tanda-tanda dia mulai tidak nurut kepada seorang suami, dia mulai nusyus, tidak taat kepada seorang suami, langkah pertama suami menasihati. Langkah pertama suami menasihati kepada istrinya. Kalau dinasihati tetap gimana, Gus? Gus dituturi halus-halus, Gus. Dia aja ngono ya. Aku wong lanang kudu diturut. Pokok aku gak ngongkon keelekan, gak ngongkon kemaksiatan wajib diturut.
Sudah dinasihati dengan cara yang baik. Sudah dinasihati dengan cara yang baik. Ternyata tetap Gus. Istri tetap nusyus, tidak taat kepada si suami. Gimana? Maka kalau istri tetap saja tidak taat kepada suami, tetap nusyus kepada suami padahal sudah dinasihati, hajaruha fi madja'iha wa huwa firashuha fala yudaji'uha fi. Maka suami langkah kedua adalah meninggalkan istri di tempat tidurnya sendirian. Jangan ditemani tidur. Wong wedok lek kadung ngono emosi ngono kuwi, makanya turu nyakar, Pak. Nah, daripada nyakar, tinggal saja. Tinggal, jangan ditemani tidur. Fala yudaji'uha fi. Jangan ditemani tidur di tempat tidurnya. Jangan ditemani di tempat tidurnya. Hujron itu ninggal, membiarkan istri tidur di tempat tidurnya. Wa hujron wa bil kalam haramun fi mazata ala salatati ayyam. Istri dibiarkan itu artinya tidak ditemani tidur. Jadi kan nyari turu ki mau lho mergo nyakar ki mau. Tapi bukan berarti nggak diajak dialog. Bukan berarti nggak diajak ngomong. Karena membiarkan istri, bukan hanya istri sih. Siapapun orang Islam. Kalau kamu kenal, kamu punya hubungan baik, kamu membiarkan tidak mau ngajak ngobrol dengan istri kamu selama masa lebih dari 3 hari, itu hukumnya haram secara syariat. Kalau istri kondisinya nusyus, dinasehati tidak bisa, diajak ngomong baik-baik tidak bisa, maka ditinggal, jangan ditemani tidur. Tapi bukan berarti istri itu tidak diajak dialog, tidak diajak ngomong selama masa lebih dari 3 hari. Karena membiarkan istri tidak diajak ngomong selama lebih dari 3 hari itu hukumnya haram. Wa qala fir raudhah annahu fil hajri bi ghairi udhrin syar'iyyin wa illa fala tahrumu az-ziyadatu 'ala tsalatsa. Dawu Imam Nawawi, membiarkan istri tidak diajak ngomong, tidak diajak ngobrol selama masa lebih dari 3 hari, itu hukumnya haram kalau tidak ada udzur syar'i. Kalau tidak ada udzur syar'i. Tapi kalau ada udzur syar'i, ada udzur secara syariat, maka hukum tidak ngajak ngobrol istri lebih dari 3 hari. Itu hukumnya legal. Misal, kadang wong lanang itu, Pak, biasa aja loh, ya boleh conep gini-gini raru. Biasanya wong lanang ini, Pak, ngomongin nang wedok ini. Lek metu aja gak kudungan. Kalau keluar rumah jangan sampai nggak pakai kerudung, gawe yo kudung. Saling ngono. Ternyata istrinya tetap gak nurut. Kalau metu gak kudungan. Kadang-kadang keluar ke rumah gak kerudungan. Akhirnya wong lanangnya menang cep. Ngerti menang cep. Gak jangan ngomong blas, gak dialog blas. Telung dino, cara jare wong Jawa jenenge nyatru. Ngerti nyatru ya. Akhirnya nyapa ya kok meneng ae. Karepane wong lanang iki wong wedok ben mikir, nyapa wong lanang kok meneng ae nyapa. Karena ada satu hal yang tidak dituruti, yaitu apa? Berupa perilaku gak baiknya, maksiatnya itu tidak kerudungan. Lek ngeten iki ya ono bagus. Itu lebih dari 3 hari gak kamu ajak ngomong gak apa-apa. Karena ini hajru, tidak ngajak ngomong istri lebih dari 3 hari, tapi karena faktor udzur syariat. Ben wong wedok iku sadar, nyapa to wong lanang mbideg ae nyapa. Kudu mbideg bisu iki ngono, ben awakmu sadar bahwa orang laki-laki ini, si laki-laki ini kepingin qasada zajruha 'anil ma'siyah. Kepingin menghentikan perilaku tidak baik daripada seorang istri. Misalnya, wong lanang biasanya ngono kuwi. Ya mbok lek lanang liyane ra. Tapi umume wong lanang ngono kuwi biasa. Lek ana perkara sing ora dituruti, moro-moro silent. Moro-moro mode silent. Ya bukan karena apa-apa, agar ben mikir ngono karepe, ben mikir. Ana sing salah to awakmu. Ana sing durung mbok turut to awakmu gitu kok. Ngono lho. Karpane ngono. Mbok kuwi arane opo jarene wong-wong. Sekarang fa in aqamat alaihi ayin nusyuzi bitakarrurihi minha hajaruha wa darabaha darbata dibin laha. Kalau si istri sudah dinasehati, tetap saja nusyus, nggak taat. Kemudian setelah dinasehati tetap nggak taat, tetap nggak nurut, tetap membangkang, nusyus kepada suami, maka istri ditinggal, tidak ditemani tidur, gak dikancani turu.
ditinggal biar tidur sendirian 3 hari. 3 hari nggak ditemani tidur, pancet gak sadar, Pak. Ngedek. Oh pancet ae. Pancet rodok wangkot. Misali, tetap saja dia nusyus. Dia tidak taat. Takarrurun nusyuzi minha. Tetap saja istri nggak taat padahal sudah dinasehati, sudah ditinggal nggak ditemani tidur selama 3 hari 3 malam. Maka gimana? Langkah terakhir syariat memberikan kewenangan. Rungok nih. Syariat memberikan kewenangan. Kewenangan itu boleh dilakukan, boleh enggak? Yang jelas syariat memberikan kewenangan seorang suami untuk memukul istrinya. Tapi memukul ini bukan KDRT, bukan kekerasan. Karena pukulannya enggak keras. Darba ta'dibin lahu. Pukulan hanya dalam bentuk memberikan ajaran kepada istri. Artinya piye itu? Ngene lho, Pak. Ngene lho, Pak, takandane ambil. Uwong kuwi lek sampai tangannya ngene, des tangannya ngamuk tenan, paham ya? Orang itu kalau sudah mukul itu tandanya dia marah betul. Lah, si suami itu langkah terakhir kalau istrinya tetap gak taat, diberikan kewenangan untuk memukul istrinya. Dinasihati sudah, ditinggal gak ditemani tidur sudah, tetap aja gak taat. Gimana? Dipukul. Tapi bukan pukulan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, bukan, karena pukulannya gak keras. Pukulan cuma des. Untuk apa toh? Untuk takdib, mengajarkan adab, mengajarkan etika kepada istri. Istri ini biar sadar, bojo singkat mau gak ngeh, gak nyantol, gak tahes, gak peka, dituturi, ditinggal, gak dikancani turu, pancet aja, dipukul. Untuk apa? Biar istri ini sadar. Oh, suami saya marah betul. Oh, bojoku ngamuk tenan ternyata. Ngono loh, dipukul. Bukan pukulan yang sampai divisum kok bekas, marungono kok biru, enggak, bukan. Dipukul hanya sebagai bentuk simbolis. Takdib lah. Sebagai bentuk pengajaran kepada istri. Istri biar sadar. Wong lanang ngamuk tenan. Ngono lho. Ben peka, ben tahes. Ket mau kan gak peka, gak tahes. Biasa wong wedok rada gak tahes ngono. Wa in afdal darbu ila talafi wajib al-hur. Justru kalau pukulan seorang suami itu kepada istrinya yang oleh syariat diberikan kewenangan hanya untuk memberikan peringatan, kok ternyata pukulannya terlalu keras sampai berdampak biru, sakit dan lain-lain. Wajib al-ghurm. Maka seorang suami harus bertanggung jawab tentang itu. Harus bertanggung jawab kalau itu. Mergo wong wedok Pak yo, ojo digepuk get, digepuk pelan ku langsung madeg, Pak. Kaget. Karena fisiknya perempuan kan begitu. Dipukul pelan saja barangkali dia itu merasa peka, nyantol, tahes terkait peringatan suami itu. Wa yaskutu bin nusyuzi qasmuha wa nafaqatuha. Dan ketika seorang istri itu nusyus, tidak taat kepada suami, maka dia tidak wajib digilir oleh suami, dia juga tidak wajib dinafkahi oleh suami. Dia tidak wajib dinafkahi oleh suami. Wong wedok kuwi lek purik, gak nurut karo wong lanang, rasah dikei duit. Tapi gak terus loh, Pak. Bukan terus loh. Sehari itu jangan dikasih uang. Karena yang namanya nusyus itu menggugurkan nafkah seorang istri, tidak wajib diberikan oleh seorang suami. Pun faslon fi ahkamil khul'i sak menten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam. Siapa tahu kok komen dimatikan? Anak wong nusyus kok komennya dimatikan. Yang belum follow, yang belum follow biar gak ketinggalan ngaji.